Halo semua, kita ketemu lagi di kuliah online kita, kuliah perencanaan biaya dan jadwal proyek. Di kesempatan sesi ini kita akan membahas mengenai konsep nilai hasil atau end value. Video ini merupakan video penjelasan dari materi kuliah. Materi kuliah bisa diakses, bisa di-download di situs kelas di sistem Island Unan. Dan di sana bisa di-download bahan-bahan terkait dengan topik kita ini. Nah, kalau kita lihat konsep end value merupakan alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Jadi kita sudah belajar bagaimana menghitung, merencanakan biaya proyek dan juga mengendalikan biaya proyek, dan kita juga sudah belajar juga di sesi-sesi sebelumnya bagaimana menyusun penjadwalan. Nah, pengintegrasian biaya dan waktu itu sudah kita lihat ketika kita membahas tentang kurva S. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat nanti konsep end value ini mirip dengan konsep kurva S yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini konsep end value ada 3 dimensi, yaitu penyelesaian fisik, berapa persen pekerjaan fisik yang telah selesai, kemudian biaya aktual yang telah dikeluarkan, kemudian juga nanti rencana. Nah, dengan ketiga dimensi tersebut, maka kinerja biaya dan waktu itu bisa dihitung. Kita dengan metode end value ini bisa nanti menghitung varian dari biaya dan waktu. Artinya ya kita bisa menghitung nanti perbedaan waktu dan perbedaan biaya antara pelaksanaan dengan rencana. Pada dasarnya konsep ini sebagai sebuah alat kontrol dalam manajemen proyek, di mana kita membandingkan pelaksanaan dengan rencana. Nah, kita membandingkan pelaksanaan dengan rencana dengan konsep end value ini, nanti kita juga bisa memprediksi berapa waktu total proyek dan juga berapa biaya akhir proyek dengan kinerja proyek yang telah terlaksana. Jadi, kalau kita sudah belajar di kurva S, nah maka konsep end value ini ya kira-kira pengembangan konsep lebih lanjut dari kurva S tersebut. Nah, konsep end value ini sendiri itu sudah mulai ada dimulai di Amerika di Departemen Defense, DoD, Department of Defense di tahun 60-an, dan ini di sebagian literatur disebut juga sebagai metode CSC, Cost Schedule System Criteria, karena pada waktu itu digunakan berbagai kriteria untuk mengukur pelaksanaan proyek. Nah, kemudian itu berkembang menjadi end value management, EVM, dan ini juga sudah dipakai dan digunakan di berbagai jenis proyek. Nah, konsep end value atau nilai hasil ini konsepnya adalah menghitung end value, artinya nilai hasil berapa yang diperoleh. Dan di sini proses perhitungannya adalah end value tersebut adalah percent complete, artinya berapa progres untuk satu pekerjaan dikali dengan budget untuk pekerjaan tersebut. Dan di sini contohnya, jika suatu pekerjaan dianggarkan 10.000 US selama 60 jam dan pekerjaan tersebut sudah selesai 25%, maka end value untuk pekerjaan tersebut adalah kita menghitung 25% dikali 10.000, maka end value atau yang diterima adalah di sini
2.500. Nah, ini konsep yang kita pakai. Jadi end value tersebut adalah berdasarkan pekerjaan yang telah selesai, dan pekerjaan yang telah selesai itu berapa biaya, berapa uang yang diterima untuk pekerjaan yang telah selesai tersebut. Nah, di metode ini itu dipakai 3 indikator di metode end value ini untuk mengukur kinerja proyek dari sisi biaya dan di sisi waktu. Itu menggunakan 3 parameter, di mana kita menghitung ataupun mempergunakan 3 parameter tersebut bisa di level masing-masing pekerjaan, di unit-unit pekerjaan. Kalau kita bikin WBS, akan ada pekerjaan yang dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, dan kita bisa menghitung ataupun memakai konsep end value ini di level pekerjaan yang kecil, atau juga di level pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih besar, atau juga di level proyek. Artinya di level proyek ini kita bisa mengukur kinerjanya nanti bagaimana dari sisi waktu, bagaimana dari sisi biaya, dengan menggunakan 3 parameter. Parameter pertama yang disebut sebagai BCWS, Budgeted Cost for Work Schedule, atau di sebagian literatur itu menyebut sebagai Plan Value, PV. Nah, ini merupakan biaya yang telah direncanakan berdasarkan jadwal proyek. Nah, kata kuncinya di sini ada di rencana. Jadi, ini adalah plan value, adalah rencana. Berapa volume pekerjaan, di mana volume pekerjaan nanti diukur dalam uang yang direncanakan untuk pekerjaan tersebut. Parameter kedua kita sebut sebagai BCWP, Budgeted Cost for Work Performance, atau ini yang kita maksud dengan end value tersebut, berapa yang diterima. BCWP adalah anggaran biaya dari seluruh aktual pekerjaan yang sudah dilaksanakan sepanjang periode konstruksi. Ini kita sebut sebagai BCWP. Kemudian yang ketiga adalah ACWP, Actual Cost of Work Performance, atau Actual Cost AC, yaitu biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan pada periode tertentu yang bersangkutan. Biaya aktual didapat dari laporan-laporan dari cost dari masing-masing pekerjaan tersebut. Jadi kita mempunyai 3 parameter, BCWS atau plan value, ada BCWP, end value, kemudian kita punya ACWP sebagai biaya aktual. Nah, dengan 3 parameter ini kita bisa nanti mengukur kinerja dari sisi biaya, kemudian juga dari sisi schedule ataupun dari sisi waktu proyek dengan menggunakan 3 parameter tersebut. Nah, kita sudah melihat bahwa kata kuncinya BCWS atau plan value ini adalah rencana, BCWP ini adalah work performance, atau ini adalah pelaksanaan. Sementara ACWP ini itu adalah biaya aktual. Nah, mungkin penggambarannya adalah mungkin di suatu pekerjaan. Nah, di suatu pekerjaan kita anggap selama 2 minggu. Contoh pekerjaan ini bernilai 100 juta selama 2 minggu. Minggu pertama, minggu kedua ini adalah pekerjaan penggalian. Contoh di sini 50 meter kubik, 50 meter kubik, total 100 meter kubik. Nah, BCWS ataupun rencana
Ya, itu adalah rencana kita seperti halnya kita membuat di kurva S. Artinya kalau kita punya 100 meter kubik di 2 minggu pekerjaan, artinya kita laksanakan 50 meter kubik di minggu pertama, di minggu kedua 50 meter kubik. Nah, konsep ini kita lakukan diukur pada di waktu tertentu. Contoh pada setelah minggu pertama selesai dilakukan pengontrolan, maka akan dicek bagaimana kinerja dari pelaksanaan proyek tersebut. Nah, di sini BCWS artinya rencana, maka BCWS tersebut kalau kita lihat rencananya, maka harus selesai 50 dibagi 100 sama dengan 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Ini adalah rencana. BCWP-nya adalah berapa progres yang terlaksana sampai akhir minggu pertama tersebut. Artinya jika terlaksana 40%, maka duitnya adalah 40%, atau setara dengan 40 meter kubik dikali 100 juta. Nah, ini adalah 40 juta. Ini konsepnya adalah pelaksanaan. Jadi bisa dianggap bahwa ini adalah pembayaran, kalau di sisi kontraktor adalah pembayaran nanti yang akan diterima oleh kontraktor dari pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Jadi kata kuncinya adalah pelaksanaan, kemudian BCWS adalah rencana berdasarkan kurva S rencana, kemudian yang ketiga ACWP adalah biaya aktual. Biaya aktual artinya untuk melaksanakan pekerjaan, contoh yang tadi ini 40 meter kubik setara dengan 40% tersebut, berapa biaya yang dikeluarkan real oleh kontraktor, itu yang kita sebut sebagai ACWP. Jadi ada 3 parameter yang dipergunakan dalam konsep M-value ini, atau juga ada yang menyebut ini sebagai konsepnya CSC ini. BCWS rencana, BCWP adalah pelaksanaan, sementara ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, dengan 3 parameter tersebut, kita bisa menghasilkan dan bisa memprediksi nanti kira-kira seperti apa kinerja dari pelaksanaan proyek tersebut. Di sini kita lihat karena kita mempunyai 3 parameter, maka kita bisa melakukan estimasi ataupun perhitungan. Pertama di sini kita lihat adalah BCWS. BCWS adalah itu adalah bisa dianggap sebagai kurva S rencana. Itu adalah rencana. Kemudian pada kurun waktu tertentu kita mengadakan evaluasi. Contoh di sini di grafik ini adalah pada minggu ke-6. Ini adalah progres sampai minggu ke-6. Nah, grafik ini yang kita sebut sebagai BCWP atau pelaksanaan. Sementara BCWS ini seperti kita bahas tadi adalah rencana. Dan ACWP ini adalah biaya aktual yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jadi ini adalah biaya aktual untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan dari sini kita juga bisa melihat nanti di grafik ini, yaitu adanya parameter-parameter lain yang kita turunkan dari persamaan ini. Nah,
kita melakukan evaluasi di minggu ke-6 ini. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung varians karena kita ada dua biaya dan waktu, maka ada schedule variance dan cost variance. Schedule variance itu membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana, antara BCWP dengan BCWS. Nah, sehingga kalau pelaksanaan seperti ini, namun rencana awalnya di sini artinya ada varian seperti ini. Sementara biaya adalah BCWP seperti tadi, konsepnya adalah berapa dari sisi kontraktor uang yang diterima sebagai pembayaran dari hasil pelaksanaan pekerjaan dibandingkan nanti dengan biaya aktual yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ini adalah jadwal awal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dari kurva S rencana ini atau BCWS. Ini BAC kita sebut sebagai budget at completion. Artinya biayanya di sini ya, kalau satuannya juta adalah 100 juta. Ini adalah rencana awalnya. Kemudian schedule awalnya di sini adalah SAC. SAC tersebut adalah schedule at completion. Berapa rencana awal penyelesaian tersebut. Nah, kita dari sisi waktu membandingkan antara BCWP dengan BCWS. Kalau di kurva S kita sudah melihat BCWS rencana, BCWP itu adalah pelaksanaan. Jika BCWP itu di bawah BCWS, pelaksanaan di bawah rencana, artinya mengalami keterlambatan. Bahwa seharusnya sudah segini, namun pada minggu ke-6 ini baru segini. Bahwa segini tersebut harusnya itu sudah selesai pada minggu sebelumnya. Nah, kemudian dari situ kita nanti bisa menghitung ada yang kita sebut sebagai Schedule Performance Index. Kemudian kita bisa menghitung nanti dengan sampai minggu ke-6 ini kita bisa menghitung nanti untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu dibutuhkan waktu yang kita sebut sebagai SETC. Schedule Estimate to Complete. Berapa perkiraan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kemudian karena sekarang kita berada di waktu sini, kemudian yang ada sekarang pada saat kita melakukan evaluasi ini, ditambah nanti dengan estimasi penyelesaian sisa pekerjaan waktunya, SETC, waktu ini ditambah SETC, kita nanti bisa memperkirakan SEAC, Schedule Estimate at Completion. Kapan kira-kira selesai? Kalau kondisinya seperti ini akan mengalami keterlambatan, sehingga titik SEAC itu yang kira-kira kapan proyek tersebut akan selesai jika kinerja dari sisi waktu adalah seperti yang di grafik ini. Nah, konsep yang sama dengan biaya. Kalau kita mengukur kinerja biaya, nanti kita membandingkan antara BCWP dengan ACWP. BCWP adalah uang yang diterima oleh kontraktor sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai. Sementara ACWP adalah biaya aktual yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, kita bisa menghitung cost variance. Apa perbedaan antara BCWP dengan ACWP tersebut? Jika kontraktor mendapatkan pendapatan dari pelaksanaan pekerjaan sebesar 100 juta, sementara dia mengeluarkan uang 120 juta untuk pelaksanaan pekerjaan yang nilainya 100 juta tersebut, artinya ya dia akan rugi. Nah, kalau dia seperti itu, boros, maka sama seperti di waktu kita bisa memperkirakan nanti. Kalau ini adalah awal BAC, Budget and Completion, maka kita bisa nanti menghitung Budget Estimate at Completion. Caranya bagaimana? Yaitu kita bisa menghitung nanti Budget Estimate to Complete. Berapa perkiraan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan. ACWP ditambah dengan BETC, kita nanti akan bisa menghitung BEAC ini. Jadi, dari ketiga parameter ini, kita
bisa melihat bahwa kita bisa mengukur kinerja proyek, mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek dari 3 parameter ini. Kita bisa melihat bagaimana nanti kinerja dari sisi waktu, apakah terlambat atau tidak. Kemudian kita bisa menghitung yang kita sebut sebagai SETC, Schedule Estimate to Complete, dan kita nanti bisa memperkirakan berapa atau kapan pekerjaan tersebut itu akan selesai. Kemudian kita juga bisa menghitung dari sisi biaya. Kita bisa nanti menghitung perkiraan biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, biaya aktual ditambah perkiraan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita bisa menghitung nanti BEAC atau biaya akhir untuk pelaksanaan pekerjaan itu berapa. Nah, ini kira-kira konsep M-value tersebut dengan memakai 3 parameter di atas. Nah, dengan itu kita bisa melakukan atau mengukur deskripsi dari masing-masing tadi. Kita bisa menghitung cost variance, BCWP dikurang ACWP atau N-value dikurang actual cost. Schedule variance kita membandingkan BCWP pelaksanaan, BCWS adalah yang direncanakan schedule. Nah, kita di sini menghitung ada yang kita sebut sebagai CPI, Cost Performance Index. Bagaimana kinerja dari sisi biaya? Yaitu di sini kita membandingkan antara BCWP pelaksanaan dengan aktual cost yang dikeluarkan. Jadi di CPI kita menghitung membandingkan antara pelaksanaan BCWP dengan ACWP. Sementara dari Schedule Performance Index adalah bagaimana kinerjanya dari sisi schedule, kita membandingkan antara BCWP dengan BCWS. Nah, bisa dilihat baik dari SPI dan CPI kita tetap memakai BCWP pelaksanaan sebagai tolak ukurnya. Jika di cost kita bandingkan dengan biaya aktual, sementara kalau untuk schedule kita membandingkan dengan BCWS. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung dari sisi cost, kita mengenal nanti yang BETC, Budget Estimate to Complete, kemudian Budget Estimate at Completion, BEAC. Nah, kalau kita lihat rumusnya, Budget Estimate to Complete BETC adalah BAC dikurang BCWP. Nah, kalau kita lihat BAC ini adalah biaya awal proyek, BCWP itu adalah biaya yang telah pekerjaan yang telah terlaksana. Artinya, BAC dikurang BCWP ini itu adalah sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sehingga kalau kita punya CPI, maka BETC adalah berapa biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah sisa pekerjaan dibagi CPI. Sehingga kalau CPI-nya kecil dari 1, angkanya akan menjadi lebih besar. Kalau CPI-nya besar dari 1, maka angkanya akan menjadi lebih kecil. Jadi BETC adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Nah, kemudian BEAC adalah Budget Estimate and Completion. Berapa perkiraan biaya akhirnya? Ya, perhitungannya adalah biaya aktual yang sudah dikeluarkan sampai pada saat kita melakukan evaluasi, ditambah dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut atau BETC. Dan kalau seandainya terlambat, kita nanti bisa menghitung yang kita sebut sebagai CPI to go. Berapa CPI-nya, berapa besaran CPI agar target biayanya tercapai. Dimana kita hitung BAC dikurang BCWP itu adalah
sisa pekerjaan, BAC dikurang ACWP, ya kira-kira B aktual sudah dikeluarkan, nah kira-kira anggaran yang ada itu berapa sekarang. Nah, itu untuk cost. Nah, dengan schedule konsepnya sama. Kita ada SETC, Schedule Estimate to Complete, yaitu di sini memperkirakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu butuh berapa lama. SAC ini adalah durasi total awal proyek. TBCWS ini adalah kondisi aktual progres proyek. Progres proyek itu berada di dengan progres yang ada tersebut itu berada di minggu keberapa di rencana. Artinya SAC dikurang TBCWS ini adalah sisa pekerjaan dibagi CPI. Nah, untuk menghitung SEAC, Schedule Estimate and Completion, kapan proyeknya selesai, nah itu adalah TBCWP. TBCWP ini adalah waktu pada saat kita melakukan evaluasi. TBCWS adalah ya kapan progres tersebut ada di rencana. Nah, nanti kita lihat di contoh soal. Nah, TBCWP adalah waktu sekarang ditambah berapa lama dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga kita bisa mendapatkan kapan perkiraan proyek tersebut akan selesai. Nah, kalau terlambat, ya kita bisa menghitung SPE Togo-nya, yaitu di sini sisa pekerjaan. Nah, di sini adalah sisa waktunya. Jadi, kita bisa menghitung dengan metode N-value ini kapan proyek akan selesai perkiraannya, kemudian dengan biaya berapa berdasarkan kinerja proyek terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah laksana, di mana di sini kita memakai SPI dan CPI. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya, membuat parameter schedule variance itu 0 proyeknya tepat waktu. Schedule variance adalah membandingkan antara BCWP dengan BCWS, bahwa schedule variance adalah BCWP dikurang BCWS. Kalau 0 sesuai dengan rencana, kalau BCWP positif artinya pelaksanaan lebih besar dari rencana, maka lebih cepat. Kalau kecil dari 0, ya kecil dari 0 kondisinya apabila BCWP ini lebih kecil dari BCWS, artinya terlambat. Nah, kemudian ada cost variance. Cost variance adalah membandingkan antara BCWP dengan ACWP. 0 sesuai dengan rencana, ACWP. Nah, kalau besar dari 0, artinya komponen BCWP ini lebih besar dari komponen ACWP. Dan ingat, ya secara sederhana, BCWP ini dari sisi kontraktor, ini adalah uang masuk, sementara ACWP ini adalah uang keluar. Kalau uang masuk lebih besar dari uang keluar, positif, artinya biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut itu lebih kecil. Kontraktor mendapatkan untung. Sementara kalau itu kecil dari 0 atau negatif, artinya BCWP itu angkanya lebih kecil daripada ACWP. Artinya kontraktor tersebut mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan dengan uang yang diterimanya. Nah, kemudian SPI dan CPI. SPI adalah Schedule Performance Index. Kita membandingkan bagaimana performance dari sisi schedule, di mana dari sisi schedule kita membandingkan antara BCWP dengan BCWS. Artinya SPI adalah perbandingan pelaksanaan BCWP dengan BCWS. Angkanya bisa 1 apabila yang di atas sama dengan yang di bawah. Kalau angkanya besar dari 1, artinya yang di atas lebih besar dari yang di bawah, artinya proyek itu lebih cepat. Sebaliknya, angka ini bisa kecil dari 1 apabila yang di bawah lebih besar dari yang di atas. Nah, dengan yang sama di CPI kita membandingkan antara BCWP pelaksanaan dengan ACWP
atau biaya aktual. Nah, kalau BCWP-nya lebih besar dari ACWP, uang yang diterima lebih besar dari uang yang dikeluarkan, bagian atas ini lebih besar dari bagian bawah, maka proyek itu hemat atau mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, apabila angkanya kecil dari 1, maka proyek lebih boros. Kenapa lebih boros? Karena untuk melaksanakan suatu pekerjaan, uang yang didapat itu lebih kecil dari uang yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, kita akan melihat sebuah contoh di proyek, di mana di sini nilai kontraknya PT Usaha Kontraktor mendapatkan kontrak melaksanakan suatu pekerjaan sebesar 1,6 miliar atau 1.600 juta, di mana jaringan kerjanya sudah dibuat dari network planning seperti kita bahas di sesi sebelumnya. Kita bisa menghasilkan bar chart, bisa menghitung waktu total proyek, dan di sini sudah dihitung selama 15 minggu. Dan pada akhir minggu ke-8, setelah 8 minggu pelaksanaan pekerjaan, dilakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan perhitungan progres pekerjaan pada minggu ke-8 tersebut. Nah, ini network planningnya dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan kita melihat ya di kuliah kita sebelumnya kita melihat ya kita bisa melakukan perhitungan maju, forward pass, perhitungan mundur ke belakang, backward pass, dan kita bisa menghitung nanti ya berapa total durasi proyek tersebut. Nah, di sini juga sudah ada list kegiatan, kemudian berapa biaya untuk masing-masing pekerjaan tersebut, kemudian juga ada biaya masing-masing pekerjaan dan durasi masing-masing pekerjaan. Kalau kita punya seperti ini, kita bisa menghasilkan bar chart, kita punya biaya, ini kita bisa jadikan bobot seperti di kurva S. Bobot itu adalah perbandingan biaya terhadap biaya total, artinya itu juga merupakan biaya. Nah, ini bisa dari biaya tersebut totalnya di sini adalah 1.600 juta. Nah, ini informasi pekerjaan tersebut. Pada akhir minggu ke-8 dilakukan pengecekan, sudah ada 5 pekerjaan yang sudah terlaksana, dilakukan pengukuran di lapangan. Pekerjaan AB 100% sudah selesai, pekerjaan AC 60%, AD 80%, BC 50%, kemudian BI 50%. Di sini biaya yang dikeluarkan, nah ini nanti akan menjadi ACWP untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nah, untuk AB 240, AC 220, AD 210, BC 80, BE 70, dan ini waktu yang tersisa dari pekerjaan tersebut. Jadi ini informasi yang kita dapat untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ada diagram jaringan kerjanya, network planningnya, ada informasi kegiatan berikut durasi dan biaya masing-masing pekerjaan. Kemudian pada akhir minggu ke-8 itu dilakukan pengukuran progres masing-masing pekerjaan, didapatkan progres masing-masing pekerjaan, kemudian juga diketahui berapa biaya aktual yang dikeluarkan untuk masing-masing pekerjaan tersebut. Nah, di situ kita bisa membuat bar chart dari masing-masing pekerjaan tersebut. Ini sama seperti kita bikin kurva S. AB ini adalah 280 juta selama 7 minggu. Biaya tersebut bisa kita distribusikan 40 juta selama 7 minggu. Di sini pekerjaan AC selama 10 minggu biayanya 350 juta. Artinya selama 10 minggu itu masing-masing minggu ya, kalau kita bagi rata biaya pekerjaan itu adalah 35 dan seterusnya. Kemudian AD 280 selama 8 minggu
BC 180 selama 4 minggu, dari sini 45, 45, 45, BE itu 140 selama 2 minggu, 70, 70, CF 90 dibagi 3, 30, 30, 30, 200 juta untuk pekerjaan DF selama 5 minggu, 40, 40, 40, EF itu 40 juta selama 2 minggu, 20, 20, dan FG 40. Nah, bagaimana kita menyusun-nyusun ini? Nah, itu berdasarkan diagram jaringan yang telah kita susun seperti ini. Nah, itu sudah kita bahas di kuliah sesi sebelumnya. Jadi kita sudah mendapatkan seperti ini, kita bisa menghitung akumulasi per minggu seperti ini. Artinya minggu pertama total pelaksanaan pekerjaan adalah 40 tambah 5, 35, 110 per minggu kita hitung, kemudian kita akumulasikan dari masing-masing minggu sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan total biaya proyek adalah 1.600 juta di sini. Nah, ini sama seperti kita bikin kurva S, cuma di kurva S kita angkanya ini adalah dalam bobot pekerjaan, ini adalah dalam biaya sendiri. Itu adalah hal yang sama, ya cuma penulisannya aja yang beda, satu bobot, satu biayanya langsung. Jadi ya kalau bobot nanti bisa kita hitung, contoh untuk di sini 660, ya berarti kita hitung nanti bobot persennya adalah 660 dibagi 1.600 di sini. Jadi kita bisa mendapatkan bobot atau progres itu nanti berapa dengan membandingkan biaya tersebut terhadap biaya total, yaitu nilai kontrak. Nah, harap diingat ini adalah nilai kontrak. Nilai kontrak artinya itu juga sudah termasuk komponen keuntungan bagi kontraktor. Di sini adalah nilai kontrak. Kontrak seperti kita bahas ketika kita kuliah mengenai biaya, nilai kontrak sudah mencakup segala biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk material, upah, peralatan, dan komponen biaya-biaya tidak langsung seperti keuntungan, biaya kontingensi, biaya asuransi, izin-izin, pajak-pajak, dan lain-lain. Jadi ini adalah nilai kontrak dan itu sudah mencakup keuntungan bagi kontraktor. Nah, ini adalah hasil distribusi dari bar chart, dan ini yang kita pakai ya untuk kurva S rencana, dan ini yang kita pakai nanti sebagai dasar perhitungan untuk N value ini. Ingat, N value tadi ada 3 parameter. Yang pertama adalah BCWS. BCWS itu adalah rencana. Nah, BCWS itu adalah ini. Grafik ini adalah BCWS. Ini adalah rencana. Bahwa direncanakan sampai akhir minggu ke-8 tersebut, total pekerjaannya adalah sebesar 955 juta dari 1.600 juta. Ini adalah BCWS tersebut. Nah, kita ada 2 parameter yang lain, yaitu BCWP atau N value, kemudian ada biaya aktual ACWP. Nah, dari informasi ini kita bisa nanti melakukan pengukuran kinerja dari contoh soal kita ini. Nah, kita selanjutnya bisa menghitung BCWP dari masing-masing pekerjaan. Sebelumnya kita dari data sudah ada di akhir minggu ke-8 tersebut pencatatan dari kontraktor, ada ACWP adalah biaya aktual untuk yang dikeluarkan untuk penyelesaian masing-masing pekerjaan tersebut. Nah, kita bisa menghitung parameter kedua adalah BCWP atau N value tersebut, di mana N value tersebut adalah persen progress atau pekerjaan yang telah selesai dikali budget untuk pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaan AB selesai 100%, anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah 290, sehingga ini 280. Pekerjaan AC selesai 60%, budgetnya untuk pekerjaan tersebut 30%, maka ini akan diterima 210. Pekerjaan AD telah selesai 80%, maka pembayarannya adalah 80% dikali 210 sama dengan 224. Untuk pekerjaan BC selesai 50%, progresnya sudah selesai 50%, maka
end value atau yang diterima 50% dari 180 sama dengan 90, 50% untuk pekerjaan BE itu sudah selesai, yang diterima adalah 50% dikali 140 sama dengan 70. Jadi ini yang kita sebut sebagai end value, sementara part pekerjaan yang lain itu belum dilaksanakan. Jadi dari masing-masing pekerjaan, dari contoh soal kita ini di akhir minggu ke-8 kita bisa menghitung ACWP, bisa ada informasi dari pencatatan kwitansi, pengeluaran-pengeluaran lain bisa dihitung nanti ACWP tersebut. Ini bisa kita jumlahkan. Total untuk semua pekerjaan kelana itu biaya aktualnya adalah 820. Sama seperti ini bisa kita jumlah total juga bahwa BCWP di level proyek adalah sebesar 874. Jadi kita sudah melihat ACWP dan BCWP. Komponen yang pertama tadi adalah BCWS. Bagaimana kita menghitung BCWS-nya? BCWS adalah rencana. Kalau kita lihat, nah kebetulan angkanya sama di sini, AB 280, AC 280, AD 280. Nah, ini kita lihat dari grafik ini tadi. Rencana adalah ini, karena batas kita sampai minggu ke-8, karena kita melakukan perhitungan progres sampai minggu ke-8, maka kita bisa menghitung BCWS ataupun rencana dari masing-masing pekerjaan dengan menggunakan tabel ini. AB pada akhir minggu ke-8 itu harusnya sudah selesai semua di sini, sehingga WS-nya adalah 280. Nah, kemudian kita melihat untuk pekerjaan selanjutnya, pekerjaan AC dan pekerjaan AD. Nah, di sini dengan cara yang sama kita bisa menghitung progres pekerjaan, rencana pekerjaan tersebut ACWP adalah kalau AC adalah jumlah sampai minggu ke-8 ini. Kalau untuk AD adalah jumlahnya ini. Nah, kebetulan jumlahnya AB itu 280, ini jumlahkan untuk AC juga 280, pekerjaan AD ini juga 280, sementara BCWS untuk BC, jadi rencananya lihat BC itu direncanakan selama 4 minggu, karena kita berada di akhir minggu 8 ya, berarti direncanakan baru dilaksanakan di minggu 8 ini, minggu pertamanya direncanakan 45 di situ. BE begitu juga selama 2 minggu. Ya, di minggu ke-8 itu adalah minggu pertamanya. Jadi ini adalah BCWS untuk BC dan ini BCWS untuk BE. Nah, disitulah kita mendapatkan angka ini. Nah, ini kita dapatkan dari tabel BCWS ataupun ya, kurva S rencana tadi. Jadi kalau kita sudah punya 3 data ini, maka kita bisa menghitung cost variance dan schedule variance. Yaitu kalau kita hitung seperti tadi, kalau cost varian kita membandingkan antara BCWP dengan schedule BCWS, sementara untuk biaya adalah BCWP dengan ACWP. Nah, contoh untuk pekerjaan AB, CV cost variance adalah nih, saya ini dulu bersihkan dulu. Cost variance adalah BCWP
dikurang ACWP. Kalau kita lihat di sini, BCWP-nya adalah untuk pekerjaan AB adalah 280, ACWP-nya 240, sehingga di sini 40. Schedule variance-nya adalah BCWP dikurang BCWS di sini 0. Artinya pekerjaannya lebih hemat sesuai atau tepat waktu. Pekerjaan AC, cost variannya adalah BCWP dikurang ACWP, 210 dikurang 220 itu minus 10. Artinya ini boros. Kenapa boros? Karena untuk mendapatkan pembayaran 210 juta dikeluarkan biaya aktualnya 220 juta. Sementara dari sisi waktu pun terlambat karena direncanakan 280, ternyata terlaksana 210 atau 210 dikurang 70. Nah, ada minus di sini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melihat, nah di sini untung, di sini terlambat jadwalnya, di sini untung, di sini lebih cepat. Nah, ini sesuai dengan cost, sesuai dengan biaya. Nah, kita bisa melakukan secara tingkat proyek. Nah, kalau kita lihat di sini, cost varian di level proyek adalah cost varian membandingkan antara BCWP dikurang ACWP sama dengan 54 juta. Artinya kontraktor mendapatkan keuntungan 54 juta, sementara di sisi schedule adalah BCWP dikurang BCWS minus 81. Artinya ada keterlambatan pekerjaan senilai 81 juta. Nah, dari sini kita bisa menghitung CPI dan SPI dari masing-masing pekerjaan. CPI 107. Artinya di sini adalah 874 dibagi 820. SPI BCWP dibagi BCWS. Dari sisi schedule itu kecil dari 1, artinya mengalami keterlambatan. Dari sisi cost ini lebih hemat. Nah, dari sisi progres sebenarnya bisa dihitung juga bahwa terlaksana rencana adalah 95, ya 95 dibagi 1600 itu progresnya 59,7%, sementara yang terlaksana itu 874 itu setara dengan 54,6%. Jadi ada keterlambatan sekitar 5,1%. Nah, ini yang keterlambatan tersebut. Nah, ini yang kira-kira setara dengan 5,1% tersebut. Jadi dari data contoh proyek kita ini, dari sisi biaya dia masih mendapatkan keuntungan, tapi dari sisi schedule itu terlambat dari yang direncanakan. Nah, kita bisa memprediksi biaya akhir dari CPI yang telah kita hitung tadi. CPI dari proyek tadi besar dari 1, artinya proyek mendapat keuntungan. Kita bisa menghitung BETC. BETC tadi adalah budget estimate to complete, adalah BAC dikurang BCWP. Itu adalah sisa pekerjaan dibagi CPI. Biaya BAC itu adalah biaya awal atau biaya budget awalnya, yaitu 1.600 juta. BCWP adalah pekerjaan sudah laksana 874 dibagi CPI. Nah, itu sama dengan 681. Ini adalah BETC, budget estimate to complete, berapa perkiraan biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. BEAC adalah budget estimate completion, berapa biaya akhirnya, yaitu ACWP, biaya aktual yang telah dikeluarkan sampai akhir minggu ke-8 di contoh soal kita ini, ditambah biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. ACWP-nya adalah 820 juta yang telah dikeluarkan, kemudian dari hasil hitungan didapatkan perkiraan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar 681, sehingga didapatkan di sini perkiraan biaya akhirnya nanti BEAC, atau di sini sebesar 1.501 juta. Atau dengan kata lain, karena biaya akhirnya awalnya adalah 1.600, perkiraan biaya adalah 1.501, artinya ini kontraktor akan mendapat keuntungan sebesar 98,9 juta. Kalau dibagi dengan 1.600 itu sekitar
6,2%. Kalau seandainya dari sisi biaya bermasalah, artinya kecil dari 1, boros, maka kita bisa nanti menghitung CPA to go dengan rumus BAC dikurang BCWP adalah sisa pekerjaan, BAC dikurang ACWP adalah ya sisa biaya yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah dari sisi prediksi biaya. Kita bisa menghitung dengan kinerja sampai minggu ke-8 seperti di contoh soal ini. Kira-kira biaya akhirnya berapa? Kita bisa hitung di sini. Biaya akhir itu adalah BAC. Caranya adalah kita menghitung berapa perkiraan menyelesaikan sisa pekerjaan, itu BETC. Nah, ditambah BETC ditambah ACWP, biaya aktual yang telah dikeluarkan sampai saat ini, kemudian ditambah perkiraan biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Nah, kita bisa mendapatkan BAC. Berapa biaya akhirnya? Kemudian untuk waktu, dengan konsep yang sama, kita menghitung SETC, schedule estimate to complete, berapa perkiraan menyelesaikan sisa pekerjaan. Kita tadi melihat bahwa SPA-nya kecil dari 1, artinya proyek ini dari sisi progres tidak bagus, mengalami keterlambatan. Nah, di sini kita menghitung SETC, kita butuh di sini SAC berapa jadwal awalnya, yaitu 15 minggu, kemudian TBCWS-nya berapa, kemudian dibagi dengan SPA. Nah, TBCWS ini adalah waktu yang dijadwalkan untuk pekerjaan tersebut. Dari tadi kita bisa menghitung bahwa yang dilaksanakan tersebut adalah 874. Kalau kita lihat tabel kita ini lagi, maka BCWP-nya adalah 874. Sementara pada akhir minggu ke-8 tersebut itu harusnya 955. Berarti progresnya itu terlambat. Lambatnya bahwa 8, nah ini cara menghitungnya TBCWS itu, bahwa 874 itu seharusnya, nah itu berada di minggu ke-7, karena di awal minggu ke-7 itu adalah 770, 874 ini berada di antara 770 dengan 955. Jadi TBCWS ini bahwa 874 itu kira-kira progresnya kapan seharusnya? Nah, di sini kita lihat dari data tadi, kalau minggu ke-7 770, minggu ke-8 adalah 955, maka dengan cara interpolasi 874 itu kira-kira berada pada minggu 7,44. Nah, kalau kita sudah dapatkan minggu 7,44, maka sisa waktu pekerjaan SAC dikurang TJS, inilah schedule awal kita, 15 kurang 7,4 dikali SPA kita, maka dibutuhkan 8,22 minggu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Sehingga kita bisa menghitung kapan proyek akan selesai. Yaitu TBCWP kita berada sekarang di minggu ke-8 ditambah menyelesaikan sisa pekerjaan, yaitu kita hitung di sini 8,22 minggu. Jadi proyek sudah berjalan 8 minggu, diperkirakan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dibutuhkan 8,22. Nah, di perkiraan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu SETC, maka kapan proyek akan selesai? Schedule Estimate at Completion SEAC adalah waktu sekarang pada waktu kita melakukan evaluasi ditambah perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Jadi di sini 8 ditambah 8,2 16,22, dan ini ya terlambat dari rencana 15 minggu. Akan terlambat selama 1,22 minggu dengan kinerja kita sampai minggu ke-8 ini. Nah, karena proyek terlambat, bagaimana proyek tersebut biar tidak terlambat? Nah, ini kita hitung SPA to go, yaitu SPA to go sama dengan BAC dikurang BCWP, BAC dikurang BCWS. BAC adalah biaya awal 1.600, BCWP adalah pelaksanaan, ini adalah sisa pekerjaan, BAC dikurang BCWS. Nah, ini BCWS harusnya di BCWS itu adalah di minggu ke-8 segini. Ini adalah sisa pekerjaan. Nah, ini 1,13. Artinya biar tidak terlambat, maka di minggu-minggu berikutnya, minggu ke-9 dan seterusnya, CPA to go tersebut, CPA untuk pekerjaan tersebut itu harus 1,13. Nah, karena CPA sama dengan BCWP dengan dibagi BCWS, maka
ini BCWP sama dengan 1,13 dikali BCWS. Artinya apa? Bahwa progres realisasi harus 13% lebih banyak dari rencana. Contoh di minggu 9, ini contoh karena di minggu 9 kita lihat, nah totalnya volume pekerjaan di sana adalah 190 juta, bahwa direncanakan akan selesai progres tersebut 190 juta atau bobotnya sekitar 11,9%. Nah, agar tidak terlambat, maka progresnya tersebut yang terlaksana tersebut harus lebih besar dari yang direncanakan tersebut. Berapa minimalnya adalah lebih besar 13%. Artinya di sini yang di minggu 9 tersebut itu harus terlaksana 1,13 kali 190 sama dengan 240 juta atau kira-kira setara bobot 13,4%. Jadi rencananya 11,9 paling tidak itu harus terlaksana nantinya 13,4% agar masih bisa terkejar nanti target waktu selama 15 minggu tersebut. Nah, ini adalah contoh kalau kita lihat penjabaran contoh tadi dari contoh soal kita ini. Dengan parameter tersebut kita bisa dengan metode N-value ini dengan 3 parameter BCWS atau plan value, BCWP adalah pelaksanaan atau N-value, kemudian ada biaya aktual ACWP, dan dari 3 parameter itu bisa kita mengukur kinerja dari sisi biaya, Cost Performance Index CPI, dari sisi waktu atau schedule performance index SPI. Kita punya SPI, CPI, kita bisa menghitung berapa waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, itu SETC, Schedule Estimate to Complete, berapa biaya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, Budget Estimate to Complete, dan kita bisa memperkirakan kapan proyeknya selesai, budget schedule at completion, kemudian kapan proyek itu akan selesai, schedule estimate at completion. Seperti di contoh soal yang telah kita lihat ini. Nah, ini ada latihan, mungkin bisa dikerjakan, contoh sederhana, coba dicek nanti ya kira-kira dengan kinerjanya seperti soal ini, kira-kira biaya akhirnya berapa. Ini baru dari sisi biaya aja, berapa keuntungan atau kerugian nanti yang akan diperoleh. Nah, itu penjelasan mengenai materi kuliah kita tentang konsep N-value. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas dan juga di iLearn kelas kita di website iLearn Unan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.